Pemirsa, 24 pembalap menjalani tes pertama pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok. Berdasarkan hasil pramusim pertama, Johan Zarco dari Pramac Ducati unggul untuk sesi pertama. Tes pramusim MotoGP tengah berlangsung di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di hari pertama uji coba, 24 pembalap menjajal sirkuit Mandalika dengan motor balap mereka. Berdasarkan hasil pramusim pertama, Johan Zarco dari Pramac Ducati unggul untuk sesi pertama dengan waktu 1 jam 44 menit. Disusul Jack Miller dan runner-up pada MotoGP 2021, Francesco Bagnaia pada posisi keempat. Barulah juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Quartararo pada posisi ke-7 dan Marc Marquez pada posisi ke-9. Sementara Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Perindo, Effendi Syahputra, mengapresiasi pemerintah dan menyatakan gelaran MotoGP menjadi pembuktian bahwa Indonesia berhasil bangkit dari pandemi COVID-19. Mengapresiasi sekali langkah dari pemerintah dari awal sampai saat ini ya, kita tahu sudah tes riders MotoGP sekarang lagi di Lombok dan sudah melakukan tes. Saya pikir ini positif sekali. Dari hal bahwa promosi kita luar biasa. Kalau kita lihat sekarang semua rider-rider itu secara tidak langsung ikut mempromosikan dengan story-story mereka di akun-akun sosial medianya. Ini positif sekali. Ada jutaan mata di dunia sekarang jadi tahu apa itu Mandalika, jadi tahu itu Lombok. Para pembalap mengikuti tes pertama pramusim ini yang berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seniman Nyoman Nuarta membuat patung Presiden Joko Widodo yang mengendarai sepeda motor. Patung itu nantinya akan dipasang di gerbang sirkuit Mandalika untuk menyambut MotoGP 2022. Pematung asal Bali Nyoman Nuarta membagikan proses pembuatan patung Presiden Joko Widodo yang mengendarai sepeda motor lewat media sosialnya. Seniman berusia 70 tahun ini membuat patung Jokowi dari tembaga kuningan, sedangkan rangkanya dari stainless steel sehingga tidak berkarat. Bahan itu sengaja dipilih Nyoman karena patung ini akan dipasang di dekat laut. Patung setinggi 3,6 meter serta panjang 6 meter ini diberi nama Speed yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Pria kelahiran Tabanan ini membutuhkan waktu selama 3 minggu. Kini prosesnya telah memasuki tahap akhir dan nantinya patung ini dipasang di gerbang sirkuit Mandalika. Pemirsa, Kementerian Pertahanan membeli 6 pesawat tempur buatan Perancis, Dassault Rafale. Dalam waktu dekat, Indonesia akan kembali menambah pembelian 36 pesawat tempur dengan jenis yang sama. Belanja alutsista oleh Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto ditandatangani setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis, Florence Parly, di Jakarta Kamis kemarin. Sebagai tahap penandatanganan kontrak pertama, Indonesia akan membeli 6 pesawat jet tempur Dassault Rafale. Namun dalam waktu dekat Kementerian Pertahanan akan kembali menandatangani kontrak lanjutan pembelian 36 pesawat jenis yang sama dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator. Pesawat tempur Dassault Rafale merupakan rancangan Dassault Aviation Prancis. Pesawat ini diklaim memiliki banyak kelebihan, salah satunya beberapa radar canggih. Rafale juga mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot dengan daya jelajah 3.700 km dan ketinggian maksimal 15,24 km. Harga per unit pesawat Dassault Rafale diperkirakan mencapai 1,63 triliun rupiah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi mengungkap kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 2 lainnya masuk daftar pencarian orang atau masih dalam pengejaran. 4 pelaku pengeroyokan terhadap remaja di Bekasi, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai tersangka.
Keempat tersangka memiliki perannya masing-masing, yakni sebagai provokator dan menganiaya hingga korban meninggal dunia akibat diserang dengan senjata tajam. 3 dari 4 tersangka positif menggunakan narkoba dan menenggak miras sebelumnya. Keempatnya bakal dikenai pasal berlapis dari aksi pengeroyokan, pembunuhan, dan kepemilikan senjata tajam. Dengan ancaman pidana 10 hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Yang dilintasi daripada korban ini, itu ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong atau duduk di taman, ya, sehingga secara bersama-sama karena mendengar provokasi teriakan maling itu melakukan penghadangan. Dan mereka yang nongkrong dan duduk di taman itu pada saat itu kebetulan membawa senjata tajam ini, karena memang mereka berencana akan melakukan aksi tawuran. Ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini sebenarnya. Pada hari Minggu 6 Februari lalu, Lutfi Erlangga menjadi korban pembacokan sekelompok remaja. Ia dituduh mencuri besi. Jenazahnya pun ditemukan dengan kondisi mengenaskan di Kompleks Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban sangat menyayangkan hal ini karena sebenarnya korban sedang mencari kucingnya yang hilang. Kalau hukuman setimpal ukurannya apa gitu ya? Sebab ini kategori menghilangkan nyawa dengan kekerasan dan penganiayaan. Tapi tetap saya proses hukum saya serahkan ke kepolisian. Saya berharap segera ditangkap, dan kalau memang kedua orang ini eksekutor yang membacok, ya bila perlu dikasih peringatan tegas. Setelah menetapkan 4 tersangka, polisi kini mengejar 2 pelaku lain yang menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Kelurahan Sunter Agung terpapar COVID-19. Petugas pasang stiker isoman. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.